Oke, hai Scholars, balik lagi di kontennya School Fest di GoTest School, dan malam hari ini mungkin kita cerita malam-malam nih biar seru karena ngomongin tentang horor. Dan biasanya sebelumnya kan kita cerita, aku Valdi barengan sama Wica tuh biasanya ngebacain cerita dari teman-teman yang udah dikirimin ke School Fest, cerita-cerita horornya, dan kita bacain langsung. Nah, kali ini aku udah ditemenin sama seseorang yang mengirimkan ceritanya dan kebetulan mau untuk menceritakan langsung gitu. Nah, tapi karena yang bersangkutan ini agak jauh dari kantornya School Fest, jadi kita ngobrolnya ceritanya lewat Zoom by online. Dan aku langsung panggilin aja kali ya. Ada panggilannya Ratu nih. Hai Ratu, boleh kita ngobrol dulu sebentar, aku munculkan biar kita ada barengan. Hai Ratu. Hai Kak, Halo. selamat malam. Halo Ratu. Nah, jadi kita kenalan dulu kali ya, biar enak ngobrolin horor-horornya malam-malam. Mudah-mudahan nggak ada jadi yang nemenin kita nih di tempatnya masing-masing. Ratu nih sekarang kelas berapa? Di mana? Boleh cerita dulu. Jadi waktu itu aku masih kelas 7 SMP. Bentar Ratu, sebelum cerita horornya nih, kita cerita dulu Ratunya ini nih. Sekarang kamu lagi sibuk di mana? Sekolahnya kelas Oh ya, berapa? sekarang Asli mana gitu. Ini udah semangat aja nih buat cerita horornya. sekarang aku kelas 10, aku kelas 1 SMA. Jadi ini kan baru masuk ya. Jadi ya aku belum sibuk apa-apa sih, belum terlalu sibuk-sibuk banget, tapi kadang aku lebih sering sibuk ke ngerjain tugas atau ikut ekskul. Itu pun ekskulnya aku batasin karena kayak aku lebih prefer ke tugas aku gitu daripada ke ekskulnya. Lebih kurang Oke. sedikit, Kak. Ratu tuh asli mana? Aku asalnya dari Jambi, kota Jambi. Jambi. Oke, Jambi ini teman-teman di Jambi. Dan nanti juga Ratu bakal nyeritain satu tempat berarti ya di Jambi juga kali ya, satu sekolah di Jambi, mungkin teman-temannya pada tahu. Boleh komen juga di bawah ya. Oke, sebelum mulai masuk ke ceritanya Ratu, jadi tema cerita horor kali ini sebenarnya kita bakalan bahas spesifiknya adalah ngomongin tentang WC di sekolah. Kalau ngomongin WC di sekolah sebenarnya ini salah satu tempat, menurutku sih salah satu tempat paling horor ya, biasanya di sekolah, karena relatif, nggak tahu nih sama apa enggak di sekolahnya Ratu, cuman WC tuh biasanya kalau di sekolah tuh suka ya bau lah, ya jorok lah, ya kotor lah, ya benar-benar seringkali jadi bagian yang paling nggak keurus gitu nggak sih? Iya. Kayak Ya, lebih bagian yang kotor lah istilahnya tuh. dan akhirnya gak nyaman buat kita, cuman mungkin nyaman tuh buat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata gitu. Dan balik lagi nih sebelum ke ceritanya Ratu, kita juga sebenarnya banyak cerita-cerita yang kita dapat juga, dan mungkin aku dulu kali ya untuk membuka obrolan kita di sini. Jadi ada satu cerita yang ngomongin tentang horor juga, jadi aku coba bacain. Ini ada dari namanya Marla. Jadi Marla juga nge-share satu cerita. Jadi di cerita ini terjadi waktu dia di kelas 8 SMP. Nah, ini fokusnya lagi waktu jadi itu di sekolahnya, tapi pas perkemahan Sabtu Minggu. Jadi pada hari itu tuh katanya di hari kedua tuh waktu perkemahan itu ya pagi-pagi lah. Ini kejadian pagi-pagi juga. Jadi mereka kan biasa anak-anak sekolah pada disuruh mandi itu, dan dia mandi duluan di kamar mandi dekat salah satu kelas unggulan katanya. Dan waktu itu dia cuman cuci muka dan gosok gigi aja katanya di hari itu. Nah, dan ketika selesai
dia langsung masuk ke ruangan siswi dan mengembalikan baju kotor lalu mengambil bahan-bahan untuk mencuci muka. Oh sorry, tadinya tuh dia baru mandi aja, sebelumnya dia cuma mandi aja, tapi belum cuci muka dan belum gosok gigi. Jadi setelah dia balik ke ruangan, nyimpen baju kotor, dia balik lagi ke kamar mandi untuk cuci muka dan sikat gigi gitu. Nah, cuman ini di kamar mandi yang berbeda. Kalau tadi di dekat kelas unggulan, sekarang dia di kamar mandi di dekat kelas 8 katanya, di sebelah kantin. Nah, terus dia tuh masuk ke kamar mandi dan akhirnya gosok gigi di sana. Tapi setelah gosok gigi, dia ngadep ke belakang. Dia ke belakang kayak di belakang WC-nya itu tuh ada lewat sesosok nenek-nenek katanya yang bawa jarik sambil bawa tongkat. Tapi akhirnya dia nggak ngegubris dan ya udah dibiarin aja gitu sama dia. Nah, nenek-nenek itu tepat di belakangnya dia. Tapi setelah kegiatan bersama itu selesai, dia nanya nih ke saudaranya dia yang memang tahu soal hal-hal yang begituan dan katanya nggak apa-apa lah katanya. Si nenek-nenek itu cuma nempang lewat dan memang jadi salah satu yang penunggu lah di situ katanya. Dan ini salah satu cerita pembuka kali ya di obrolan kita malam hari ini, dan itu juga di salah satu cerita yang dikirim sama Schoolers. Nah, langsung masuk ke ceritanya Ratu nih. Jadi ini cerita udah berapa tahun yang lalu berarti, Ratu? Itu waktu aku kelas 7 sih. Udah tahun 2019. Waktu tahun 2019. Gimana? Kita mulai aja nih ke ceritanya Ratu. Oke, jadi waktu itu ini masuk ke cerita aku yang kelas 7 ya, Kak ya. Oke. Jadi waktu itu kan aku masih kelas 7 waktu aku masih kelas 7 SMP. Jadi di situ posisinya aku itu waktu awal-awal banget masuk sekolah itu join ekskul gitu. Ekskulnya itu ekskul PMR kan. Okay. Nah, jadi itu latihannya tuh setiap Jumat. Jadi sebelum latihan setiap Jumat itu kan Jumat kan latihannya jam 2 ya. Sedangkan orang selesai sholat Jumat itu kan jam 1. Jadi sebelum itu sekitar jam 1-an, jam setengah 1-an, itu yang cewek-ceweknya itu ngadain upacara gitu loh, upacara buat ekskul. Oke. Nah, jadi karena aku sama temen aku ini lagi mager banget, kayak lagi nggak kepengen upacara, karena buat apa gitu kan, panas-panasan gitu kan, waktu gitu dulu. Lagi nakal-nakalnya lah ya. Lagi nakal-nakalnya. Jadi kita tuh punya ide gitu. Kayaknya aku mau ke itu deh, ke WC gitu kan. Aku bilangnya kayak gitu. Ya udah kita sekalian nyingip di situ aja, sekalian ngumpet di situ aja kan di WC itu. Oke. Nah, tapi kan karena WC sekolah itu kan pasti ada juga yang masuk. Jadi kita tuh nyarinya tuh yang sepi. Yang sekiranya tuh anak-anak OSIS tuh nggak bakal tahu gitu loh kalau kita tuh ngumpet di sana gitu. Jadi kayak tapi selalu ada yang kayak gitu ya. Kalau di sekolah tuh ada satu WC yang memang sering, sama ada satu WC yang jarang dipakai ya. Iya, yang sering itu paling WC yang emang di bawah kan, di kelas-kelas bawah yang rame. Yeah. Kalau yang sepi itu ya yang kayak di WC itu. Jadi waktu itu aku sama temen aku ke gedung C sekolah. Gedung C itu di mana di situ tempatnya tuh ada lobi, perpustakaan, ruang guru, nggak ada kelas sama sekali. Nah, jadi karena kita bosen, masa kita mau ngumpet di WC guru kan nggak mungkin. Jadi kita langsung naik ke lantai 3 aja tuh. Lantai 3, WC-nya itu ada di lantai 3. Nah, di lantai 3 itu cuma ada ruang OSIS, ruang perpustakaan sama WC itu. Nah, karena kita mikirnya juga kayak kakak OSIS kan nggak bakal mungkin ada di ruang OSIS ya, pasti kan kayak di bawah tuh nyari-nyari di setiap kelas siapa yang ngumpet-ngumpet gitu kan. Jadi kita kepikirannya di WC itu. Jadi awalnya itu WC itu kayak nggak pernah kepake karena sebelumnya temen aku juga pernah bilang katanya banyak yang nggak mau pakai WC itu karena banyak kejadian-kejadian gitu kan. Karena aku kayak orang yang nggak percaya gitu, ya udah aku ajak aja temen aku, udah kita di sini aja gitu kan.
kayaknya di sini aman deh, nggak bakal ada yang tahu. Nah, jadi sebelum masuk ke WC itu emang WC-nya itu ditutup rapat gitu loh kuncinya. Pokoknya kayak ketutup rapat kan, tapi tuh kayak aku buka-buka gitu loh. Karena kayak udah itu time-nya tuh udah mau upacara, anak OSIS udah mau jalan untuk ngecek-ngecek. Jadi kan auto panik kan. Jadi waktu itu aku langsung buka pintunya. Di situ kayak banyak banget buku-buku yang nggak kepake, buku-buku kakak kelas tahun lalu. Terus juga pakai udah debu-debu. Habis itu di WC itu kan kayak ada 2 ruangan. Yang pertama Di ruangan WC ada buku-buku gitu. buku-buku kayak dia itu WC-nya tuh waktu kita masuk itu kayak ruangan dulu, belum langsung WC itu, ruangan kayak dulu. buat wastafel kayak gitu kali ya. Kayak ruangan gitu. Terus di sebelah kanannya itu baru ada pintu masuk buat pilih mau WC yang perempuan atau yang laki-laki gitu kan. Jadi aku karena nggak pernah ke WC itu sebelumnya, jadi aku langsung ajak temen aku aja, udahlah kita pilih WC yang ini. Ternyata WC laki-laki kan, aku nggak tahu itu WC laki-laki. Aku taunya waktu udah masuk tuh kayak ada yang tempat itunya laki-laki gitu loh, kayak tempat buang airnya. Nah, urinoir gitu ya. Ya. Terus waktu itu aku langsung masuk aja, karena untuk masuk ke WC laki-lakinya ada pintu, jadi aku tutup rapet pintunya. Karena nggak bisa kekunci, itu aku ganjel pakai batu yang ada di situ, kayak batu bata gitu. Aku ganjel aja supaya kayak nggak ada yang tahu gitu kalau kita ada di sana gitu kan. Terus waktu aku masuk ke WC itu, aku buka pintunya. Nah di situ di toiletnya itu tuh kayak ada bawang gitu. Aku kira kan kayak emang pengharum bawang. Gitu kan. Bawang warna putih. Terus aku langsung tutup aja pintunya, aku nggak ngeh gitu. Terus temen aku tanya, ini bawang tuh buat apa? Aku bilang nggak tahu, ini pengharum kali supaya nggak bau-bau banget. Aku bilang kayak gitu. Tapi bau bawang ya. Ya, terus posisinya di situ di lantai 3 itu pokoknya kosong, nggak ada siapa-siapa karena juga penjaga perpustakaan lagi sholat Jumat kan, jadi cuma kita berdua aja gitu. Terus waktu itu aku tapi sorry si bawangnya itu tuh emang banyak gitu atau gimana? Bawangnya tuh gimana kalau kakak mau masak sesuatu numis bawang gitu loh, pasti kayak ada beberapa bawang dikocek, dikupas dulu kan. Terus itu ditaruh di atas toilet, kayak aneh banget gak sih? Terus waktu itu aku keingetnya malah keinget vampir, karena kan vampir kan gak bisa kayak bawang putih gitu kan. Tapi kayak diwadahin gitu lagi? Enggak, kayak ditaruh di setiap sudut gitu loh, di setiap sudut WC-nya gitu. Kok kenapa ada bawang, aku kira kayak pengharum kan. Terus juga yang makin ngerinya gitu, atapnya itu biasanya kayak atap bocor gitu. Itu bocornya tuh kayak bocornya emang bener-bener hitam kepul banget, kayak nggak kurus gitu, makin ngeri. Biasanya kan kayak kalau bekas genangan air kayak gitu-gitu ya. Genangan air. Terus biasanya kata orang tuh kan sering ngumpul kan di situ gitu. Nah terus abis itu nggak beberapa lama aku diem-diem, terus tiba-tiba kayak kedengar suara gimana pintu kebuka kayak kriet gitu loh. Nah karena kan pintu depan itu aku ganjel pakai batu, jadi kedenger jelas kan gesekan batunya tuh kayak gerak kedorong gitu ya. Kayak ada yang buka ya. Terus temen aku bilang, itu siapa? Anak OSIS ya? Dia bilang kayak gitu. Kayaknya enggak deh, anak OSIS kan nggak mungkin nyampe ke lantai 3 atas gini kan. Mana WC-nya itu tuh di paling pojok kanan. Jadi di sini tuh ruang OSIS, di sini perpustakaan, baru pojok kanan sekali tuh WC-nya itu. Gitu. Terus tiba-tiba kayak ada suara bapak-bapak ya, kayak suara cowok gitu loh. Kayak seumur-umuran 30 tahun, dia kayak gitu, kayak batuk gimana, kayak cowok batuk gitu, batuk penyakitan. Terus aku baru ngeh, oh iya ini kan WC cowok gitu, kenapa yang masuknya cowok kan? Oh iya kita salah WC, kata temen aku. Nggak enak, aku kira kan itu guru gitu kan, guru yang mau buang air. Jadi aku diem aja gitu sama temen aku, gurunya buang air di luar, aku sama temen aku tuh kayak masuk ke dalam WC yang khusus untuk mandi, kamar mandi lah istilahnya tuh. Nah terus kok lama banget, mana batunya kayak
banyak banget gitu. Ini Dan suaranya berat gitu kali ya? Iya, berat gimana, kayak bapak-bapak cowok terus dia tuh kayak ada suara keran gimana, keran dibuka terus airnya ngalir kayak gitu kan. Terus aku bilang ke temen aku, ini ada yang pakai deh, kayaknya emang guru pakai gitu, ada guru pakai. Iya, gimana nih gitu kan, kayak gimana ya, panik, ada orang lagi buang air di depan sedangkan kita lagi ngumpet di dalam gitu kan. Nah, takut ketahuan lah intinya ya. Ya takut ketahuan sama guru lagi. Terus aku bilang ke temen aku, kayaknya kita keluar aja deh gitu. Ya udah, tapi gurunya kan lagi pipis, kata temen aku. Udah kita keluar aja. Aku keburu panik kan, keburu ke gap gitu, takut. Jadi aku buka pintunya. Waktu aku buka tuh ternyata tuh nggak ada siapa-siapa. Kayak pintu yang tadi aku kunci pakai batu, aku ganjel pakai batu tuh kayak masih keganjel gitu, nggak ada siapa-siapa. Kayak kok nggak ada siapa-siapa, aku juga bingung kan, kok kenapa nggak ada siapa-siapa. Temen aku juga bingung lah, iya kenapa nggak ada siapa-siapa, padahal tadi jelas-jelas tuh ada suara cowok, ada suara bapak-bapak juga. Keran air yang aku kiranya tadi tuh airnya lagi ngalir nyala gitu kan, masih ketutup rapat gitu, nggak ada air sama sekali tuh, nggak ada gitu loh. Jadi kayak tapi sempat ngecek kayak emang ada air kan, kadang kalau misalnya kamar mandi sekolah tuh kadang suka nggak ada airnya gitu, sempat ngecek gitu nggak? Iya, langsung ngecek karena aku penasaran banget kan, karena kayak itu pintu tuh masih ketutup keganjel, jadi ya kenapa bisa gitu loh, padahal aku jelas-jelas tadi dengar suara cowok gitu kan. Udah, aku mutusin udah keluar aja deh kita keluar nih, berdua nih keluar. Kita buka pintunya, kayak masih ketutup rapat, masih kayak nggak ada siapa-siapa selain kita di situ. Terus kita mutusin untuk ngumpet di perpustakaan. Tiba-tiba ada penjaga perpustakaan. Perpus tuh masih dekat situ juga kan ya? Ya masih dekat, jadi di sini kita tinggal jalan aja nih ke perpusnya kan, letaknya kan di tengah gitu kan. Terus kita tanya sama penjaga perpusnya, tadi di situ ada orang ya, ada guru gitu kan. Enggak, kok nggak ada, itu penjaga perpusnya yang cewek kan. Jadi gitu dia baru balik, posisinya dia baru balik dari kantin ke atas. Terus kita tanya, terus kita bilang kan, tadi kita gini-gini loh, kita ngiranya di situ ada guru, ternyata enggak gitu, gini-gini. Terus si penjaga perpusnya bilang, kalian ngapain di situ? Kan dibilang tuh nggak boleh di situ. Karena juga emang sering kan kejadian-kejadian kayak gitu loh. Terus kayak kita, beneran Bu, ini kan tadi kan kita gini. Tiba-tiba ibunya tuh bilang, iya nggak boleh kayak gitu, katanya pokoknya Kamali jangan lagi di situ gitu. Gitu ceritanya. Waktu aku kelas 7, jadi semenjak kelas 7 gitu aku jadi jarang ke WC itu buat ngumpet. Jadi ya terpaksa aku selalu ikut upacara waktu itu. Tapi sebenarnya kalau yang aku tangkap kan sebenarnya itu tempat kayaknya udah banyak orang yang tahu kalau memang ya nggak enak lah ya gitu tempatnya gitu. Pernah ada cerita lagi nggak sih, misalnya teman kamu atau siapa yang di situ terus ngalamin kejadian apa? Pernah pokoknya malahan ada yang sampai kerasukan gitu loh. Karena dia baru balik dari sana, tiba-tiba kayak waktu dia turun ke lantai 1 kan, tiba-tiba dia kayak nangis gitu, katanya ngeliat sesuatu. Itu kejadian waktu aku perkemahan Sabtu Minggu juga. Gitu. Banyak banget kejadian waktu perkemahan. Ada yang pernah tahu nggak sih atau pernah lihat emang si sesuatunya itu sosoknya kayak gimana atau apa gitu? Kalau berdasarkan penjaga sekolahnya itu katanya sih perempuan. Tapi aku nggak tahu juga karena aku nggak pernah lihat. Tapi aku rasa emang bener-bener perempuan sih, soalnya kejadian aku tuh nggak sampai di kelas 7 itu aja. Kejadian aku tuh berlanjut ke kelas 8 juga di jurusan yang sama juga gitu. Gimana tuh, boleh cerita juga? Saya kan menarik nih, katanya itu cewek. Tapi kalau yang kamu alamin waktu kelas 7 itu kan itu dia kan, gitu. Jatuhnya tuh kayak kakek-kakek. Ya pokoknya udah. Nah di kelas 8 gimana? Apa yang terjadi lagi di situ? Kebetulan aku waktu kelas 8 aku jadi anggota OSIS ya. Oh, kamu yang nyuruh-nyuruhin upacara ya?
Nah, Oke. ya, jadi waktu kelas 8 aku jadi anggota OSIS kan seperti yang aku bilang tadi, ruang OSISnya itu kan di samping perpustakaan Mm-mm. di lantai 3 itu juga kan. Oke, Jadi masih itu sejajar gitu ya. jadi ini ruang OSIS, perpustakaan, WC-nya. Nah, jadi waktu ke-8 sama di hari Jumat juga gitu. Di situ aku lagi ngerjain program kerja OSIS aku. Biasanya aku setiap Jumat itu pulangnya jam 4 sore, jam 4 sore. Dari jam 7 pagi. Pokoknya waktu orang sholat Jumat juga tetap aku di ruang OSIS sama teman aku berdua. Kita selalu berdua gitu. Oke, Sama teman sama aku teman yang kelas kamu 7 yang juga. kelas 7 juga. Oke, oke. Iya. Nah, terus waktu itu posisinya udah sekitar jam 4-an, tapi kita tuh belum pulang, masih ngerjain program kerja itu, kayak ngerjain tugas-tugas OSIS lah, biasa. Nah, terus waktu itu aku lagi duduk berdua dengan teman aku di situ sekolah, kan posisinya kan sekolah itu pulangnya jam setengah 11 ya. Oke. Jadi sepi banget dong. Nah, terus waktu itu aku tiba-tiba kan kebelet pipis. Posisinya di situ semua sekolah tuh udah ditutup gitu, kayak udah dikunci kan. Jadi cuma di bagian gedung C aja yang nggak dikunci karena penjaga sekolahnya tahu masih ada anak OSIS di dalam ruangan OSIS kan di gedung Oke. C. Jadi aku kebelet pipis, aku bilang ke temen aku kayak temenin aku itu yuk buang air, aku bilang kayak gitu. Iya yaudah aku temenin. Nah itu posisinya udah jam 4. Jadi waktu itu kan aku lumayan takut karena aku pernah ngalamin juga di situ. Cuma ya namanya kebiasa aku pulang sore jam 4 juga. Sebelumnya aku sebelum pulang jam 4 kayak gitu nggak pernah ngalamin, tapi waktu kali ini aku ngalamin gitu kan. Nah waktu aku mau jalan ke WC-nya itu tiba-tiba di WC itu kan di depan WC-nya itu kayak banyak banget yang seperti aku bilang tadi kayak buku-buku di ruangan itu kan, buku-buku. Terus di situ juga ada tiang bendera yang udah nggak kepake gitu loh. Jadi kayak jadiin gudang juga kali ya? Iya kayak gudang gitu loh. Jadi di situ ada tiang bendera yang nggak kepake. Aku lihat di situ. Terus tiba-tiba tiang benderanya itu kayak jatuh gitu. Kayak waktu aku mau masuk aja jatuh gitu kan. Terus kayak bunyinya itu pasti gemak kayak ting 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 gitu kan namanya. Oke, yang besi gitu ya. Ya yang besi jatuh dari lantai itu pasti bunyinya gema-gema. Terus aku bilang, ih kok bisa jatuh? Terus aku masih sesak gitu kan, kebelet gitu. Terus temen aku bilang, ya udah deh nggak jadi, kayaknya nggak dibolehin lagi masuk sini soalnya kita pernah. Tapi itu aku gimana aku udah kebelet itu aku pokoknya jalannya tuh pelan-pelan gitu karena mau ngecek kali aja ada guru kan misalnya. Nah terus aku ngecek terus tiba-tiba tuh bunyinya tuh makin kencang kayak bunyi pintu yang gitu ditutup kencang. Gimana pintu yang ditutup kencang kayak nggak boleh masuk. Jadi kayak aku takut, aku bilang ke temen aku ini lanjut nggak, tapi aku udah kebelet banget, jangan deh. Di situ juga kayak posisi aku mau benerin tiang bendera kan, karena kan di situ kan masih ada bendera ya, jadi nggak enak dong kalau misalkan benderanya jatuh. Jadi aku mau baikin benderanya juga gimana, mau biarin juga kayak gimana, jadi aku bingung. Terus aku tanya temen aku, udah pulang aja gitu. Terus aku bilang, tapi aku masih mau kebelet loh, ya udah masuk deh masuk. Tapi temen aku nunggu di luar, akunya langsung masuk ke dalam. Waktu aku seperti biasa, nggak ada siapa-siapa sama sekali. Jadi kayak itu yang benderanya tadi tuh posisinya masih tegak banget, tiba-tiba jatuh waktu aku mau masuk juga tiba-tiba kayak ada suara pintu tutup gitu kan. Aku bingung itu siapa yang nutup, benderanya kenapa jatuh. Waktu aku masuk juga nggak ada siapa-siapa sama sekali. Dan di situ aku waktu itu langsung ke WC sih Kak, aku langsung buang air, terus ya udah aku langsung pulang. Waktu pulang tuh waktu masih di tangga mau turun ke bawah, belum banget ke bawahnya, aku sama temen aku kayak sempat denger kan tiang benderanya kan aku baikin lagi ya, namanya juga ngalangin jalan kan, jadi aku baikin lagi. Aku denger tiang itu jatuh lagi kayak ting 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 gitu loh. Kayak itu kenapa bisa jatuh lagi gitu. Dan benar-benar sampai kedengeran dari tangga ke WC kan lumayan ini ya.
ke bawah karena kan masih deket ya dengan tangganya, jadi kayak gema banget. Terus tiba-tiba penjaga sekolah yang lagi keliling-keliling tuh lagi mau ngunci-ngunciin ruang-ruang guru, ruang-ruang kepsek kan. Terus dia tanya, itu ada apa di atas? Nggak tahu Pak, dari tadi soalnya tiang benderanya jatuh terus gitu, aku bilangnya. Oh ya udahlah, jangan kesana lagi, langsung pulang gitu. Kayaknya si bapaknya itu tahu kan, jadi langsung nyuruh kita langsung pulang. Itu sih kejadiannya. Dan waktu kelas 9 karena daring, jadi aku nggak pernah ada kegiatan di sekolah gitu lagi biasanya. Tapi sebenarnya pernah mungkin kamu kalau secara wujud mungkin belum pernah lihat kali ya? Belum, aku nggak pernah melihatnya, tapi berdasarkan orang-orang bilang sih ya katanya itu perempuan. Tapi yang aku alami sih laki-laki. Oke. Tapi pernah ada kayak itu tuh sebenarnya misalnya ada nungguin lah, atau karena kalau ada yang horor-horor itu suka ada cerita awal-awalnya gitu ya. Pernah ada nggak sih? Kalau dulu tuh kan misalnya sekolahnya bekas apa kayak gitu ada nggak? Iya, banyak yang ngomong bekas-bekas rumah sakit lah, namanya juga kayak nggak percaya gitu ya. Biasalah namanya orang-orang bekas-bekas rumah sakit. Tapi sih yang paling, kalau menurut aku paling relate-nya itu bekas kuburan ya. Soalnya kayak aku pernah ke belakang sekolah, terus kayak ngeliat-liat gitu loh. Biasalah namanya anak-anak kan bolos ya, bolos sama temen ke belakang-belakang sekolah. Malah ketahuan guru, jadinya sampai ke belakang-belakang sekolah gitu. Terus kayak kita nemu suatu kayak papan kematian, tau gak sih Kak, papan gitu loh. Nah itu posisinya tuh di belakang sekolah, di dekat gedung sekolah. Di situ aku ketemu kayak gimana papan ditancepin di tanah, tapi itu udah mencong-mencong kayak udah lama banget gitu loh. Oke. Dan itu jadi pengalaman horor terakhir kamu kali ya waktu SMP? Iya, itu kayaknya pengalaman horor terakhir aku deh. Setahu aku sih cuma itu yang aku alamin, dan ya cuma 2 kali sih. Kalau teman-teman aku kan kadang sampai lihat gitu kan, katanya penasaran. Terus juga sampai kayak yang super sami itu loh, sampai kayak kerasukan gitu. Oke, menarik banget sih. Dan itu jadi salah satu pengalaman yang misalnya jadi bikin kepikiran juga, atau memang ya udahlah gitu untuk kamu sendiri nih, sama seseorang yang kalau tadi di awal kamu kan bilang sebenarnya aku nggak terlalu yang penakut banget, nggak terlalu percaya, jadi bikin percaya nggak sih sama hal yang kayak gitu? Antara percaya sama nggak percaya sih. Soalnya aku pikirnya itu bisa jadi aja kan, mungkin itu hewan atau gimana, tapi tuh jarang banget ada hewan di situ gitu. Kalau percayanya ya basic kata-kata orang sih. Terus juga sesuai dengan temen aku yang sampai masukan itu. Terus guru-guru lama juga pada bilang ada gitu. Apalagi penjaga perpustakaan yang lebih sering stay di lantai 3. Jadi dia tuh pasti juga ngalamin. Sampai kayak guru aku juga pernah bilang kayak gini, yang menjaga perpustakaannya bilang, Bapak juga pernah ngalamin hal yang sama kayak kamu, makanya kamu tuh baca-baca gimana gitu, kayak baca-baca ayat supaya nggak ganggu. Oke, dan mungkin itu juga hal-hal yang masih bisa dilogikain kali ya, kayak tiang jatuh mungkin ada angin atau apa, atau misalnya ya tadi ada suara-suara atau apa, mungkin siapa dan nutup lagi pintunya rapet-rapet kali atau gimana, kita nggak ada yang tahu. Cuman ya itu menarik sih, menarik banget cerita dari Ratu. Sekali lagi makasih udah mau sharing ceritanya di kontennya Gods at School, School Fest. Dan pastinya banyak banget nih cerita-cerita dari teman-teman yang lain yang barangkali mau juga diceritain di School Fest. Boleh banget buat kirim ceritanya, dan buat yang bersedia untuk cerita langsung boleh banget lah gitu. Oke, thank you ya Ratu sudah mau sharing. Terlepas dari jarak kita nih yang lumayan jauh dari Jambi dan mungkin teman-teman School Fest dari Bandung. Thank you, boleh
ini mungkin jadi penutup juga nih buat teman-teman. Sekali lagi jangan lupa nanti ditonton juga untuk video-video yang lainnya. Dan mungkin cukup aja untuk malam hari ini. Kita pamit ya Ratu ya. Sekali lagi thank you, terima kasih banyak. Kak. Ya, Bye, thank you. Jangan lupa di like, subscribe, dan tonton terus video-video Schoolfest yang lainnya. Thank you, bye-bye.